Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memohon perlindungan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur terima kasih Tuhan kami ucapkan kehadirat-Mu atas penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang perjalanan hidup yang telah kami lalui. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Dan kami sadar Bapa, di dalam setiap langkah kehidupan kami tidak luput dari perbuatan dosa. Oleh sebab itu ampuni kami Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Kamis 14 Mei 2020, tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata manusia baru sudah tidak asing lagi bagi orang-orang yang beriman, secara khusus orang-orang Kristen yang merupakan pengikut-pengikut Kristus. Di mana sebagai orang berdosa dan kita yang dilahirkan sebagai umat berdosa, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus dilahirkan kembali untuk menjadi manusia baru, di mana kita harus lahir kembali di dalam roh, atau disebut dengan hidup baru. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita agar kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah yang harus kita lakukan agar layak disebut manusia baru? Jawabnya adalah kita harus menjadi orang yang benar. Janganlah berdusta, jangan menjadi pemarah, jangan tergoda oleh iblis, jangan mencuri, seperti yang tertulis di dalam ayat-ayat berikut setelah nats kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang mau dibenarkan dan dikuduskan Tuhan harus hidup seturut dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu sebabnya di dalam nats kita dikatakan, dan menggunakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Artinya kita harus beriman kepada Allah. Orang yang sudah mengenakan manusia baru harus selalu hidup dan tinggal bersama firman Tuhan, membaca dan merenungkannya siang dan malam.
Akan tetapi saudara-saudara, kita tidak dapat melakukannya dengan usaha kita, melainkan harus melalui pertolongan dari Tuhan. Dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Oleh sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita tidak akan dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada pepatah-patah yang mengatakan, "Dang tubuh hauta diang di tano narata. Dang margugu hita mangulahon agia ahape di bagasan parngulut taon. Molo somartangiang tua mata debata. Hinorhoni totong mahita mangula martangiang ganup ari di bagasan parnguluota." Saudara-saudara yang terkasih, secara khusus di situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita, bahkan dunia ini pada saat ini, apakah yang bisa kita kerjakan sebagai orang yang sudah menggunakan hidup baru? Yang pertama sekali, kita sering sekali mendapatkan informasi baik melalui media sosial ataupun kita dengar dari teman-teman kita tentang berita-berita yang kemungkinan juga disebut tentang berita hoax. Saudara, kita alangkah lebih baik mencerna dan merenungkannya terlebih dahulu dan mencari tahu apakah informasi itu benar. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang menjadi gelisah dan resah karena informasi yang beredar di media massa. Oleh sebab itu, marilah kita selalu memberikan sukacita, berita sukacita dan berita yang menggembirakan bagi teman-teman kita. Yang kedua, pada saat ini tim tanggap darurat HKBP Jatiasih telah membuka amal untuk bisa kita berikan atau kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Oleh sebab itu marilah kita membuka tangan kita, memberikan, menolong kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya dengan memberikan bantuan sekecil apapun bisa kita salurkan melalui gereja HKBP Jatiasih. Dan marilah kita berdoa agar mereka dikuatkan untuk melakukan tugas-tugas mulia itu. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu. Kami telah dipenuhi oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami, supaya kami dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan kami pada saat ini. Dan kami melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sadar kami tidak dapat melakukannya tanpa pertolongan-Mu. Oleh sebab itu, kuatkan kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya. Tuhan, dengarlah doa-doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Amin.